Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun, Ma'asyiral Muslimin rahimakumullah. Kalimat Alhamdulillah senantiasa kita lafalkan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas nikmat dan karunia-Nya, termasuk atas ridhonya jualah kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan tahun ini. Selawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tauladan hasanah kita yang sangat kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Ibu-ibu dan pemirsa yang berbahagia, Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun dengan semangat sip, sinergitas, integritas, prioritas dalam program Ngabar kali ini akan membahas tentang menjaga ibadah pasca Ramadan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam putaran waktu dan keseharian umat Islam, bulan Ramadan, bulan yang sangat kondusif dengan amal soleh dan minim pengaruh negatif, menjadi momentum intensifnya ibadah baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Bulan dengan segala keutamaan dan kelebihannya menjadi saat yang tepat, waktu yang tepat untuk meningkatkan frekuensi ibadah wajib maupun sunnah seperti puasa, sholat, membaca Al-Quran, sholat malam, bersedekah, dan ibadah-ibadah lainnya. Di bulan Ramadan, ruhiyah seorang muslim berada di puncak-puncaknya. Amalan-amalan di bulan Ramadan akan meningkatkan ruhiyah seseorang. Kemuliaan dan keberkahan Ramadan juga menjadi media penggembelengan jasmani dan rohani umat Islam untuk menjadikannya pribadi yang senantiasa dekat dengan Sang Khalik dan pribadi yang muttaqin. Pemirsa yang kami hormati, Ramadan sebentar lagi berlalu. Kita akan memasuki bulan Syawal. Namun timbul banyak pertanyaan. Bagaimana pasca Ramadan? Apakah kita mampu mempertahankan kualitas dan kuantitas ibadah kita? Apakah pasca Ramadan kita kembali seperti sedia kala dengan semangat ibadah seadanya? Apa yang tertinggal dalam diri kita setelah Ramadan pergi? Bekas-bekas kebaikan apa yang terlihat setelah bulan puasa meninggalkan kita? Apakah bekas itu hilang seiring berlalunya bulan Ramadan? Apakah amal kebaikan yang telah kita lakukan selama di bulan Ramadan itu pudar setelah bulan Ramadan berakhir? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada 3 gambaran grafik terkait umur dan iman. 1. Grafik yang naik terus. Semakin usia bertambah, maka imannya juga semakin meningkat. Grafik ini merupakan grafik para nabi dan rasul. 2. Grafik yang stabil. Dari umur 0 tahun sampai meninggal, imannya stabil terus. Grafik ini merupakan grafiknya para malaikat. 3. Grafik yang naik turun. Misalnya, di saat Ramadan bisa naik karena lingkungan dan lain-lain mendukung. Namun setelah Ramadan bisa menjadi turun. Grafik ini merupakan grafiknya sewajarnya manusia. Ibu-ibu dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sukses Ramadannya seseorang tidak hanya dilihat pada saat Ramadan, tapi bagaimana pasca Ramadannya. Sehingga ulama menyebutkan, kun robbanian walatakun ramadonian. Jadilah engkau hamba Rob, bukan hamba Ramadan. Maksudnya apa? Jangan hanya taat ketika Ramadan. Jangan hanya dekat sama Allah ketika Ramadan. Jangan hanya beramal soleh ketika Ramadan. Justru pasca Ramadan ini penentuan sukses Ramadan kita. Lalu apa yang harus kita kerjakan pasca Ramadan? Pemirsa yang kami hormati, motivasi untuk menjaga ibadah pasca Ramadan sebenarnya sudah tergambar dari makna kata Syawal yang merupakan bulan setelah Ramadan sekaligus waktu perayaan Hari Raya Idul Fitri. Dari segi bahasa, kata Syawal berasal dari kata syala. Syawal memiliki makna 3. Pertama, irtafa'a, artinya meningkat. Maksudnya ada peningkatan pasca Ramadan yang kita tunaikan. 2. Ibtida'il khair, permulaan yang baik dalam melakukan sesuatu adalah Syawal.
3. Istimron, berkelanjutan, istiqomah. Allah sangat mengharapkan kepada kita agar setelah Ramadan kita melanjutkan kebiasaan-kebiasaan baik selama Ramadan. Pemirsa yang berbahagia, marilah semangat beribadah selama Ramadan kita jadikan spirit dan motivasi agar pasca Ramadan kita bisa mempertahankannya. Bulan Ramadan memang telah selesai, akan tetapi semangat Ramadan harus terus kita pelihara. Bulan Ramadan memang telah meninggalkan kita, namun bekas-bekas ibadah Ramadan harus terus kita lanjutkan. Lalu bagaimana caranya? Ibu-ibu dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mempertahankan kualitas dan kuantitas ibadah pasca Ramadan dengan 3M. M yang pertama, muhasabah. Muhasabah adalah melakukan introspeksi diri, evaluasi diri terhadap proses perjalanan ibadah di bulan Ramadan. Dengan bermuhasabah, maka akan timbul motivasi dan semangat untuk memperbaiki diri, sehingga berdampak pada kualitas dan kuantitas ibadah pasca Ramadan. Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal azizu man adba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Artinya, orang yang cerdas atau sukses adalah orang yang menghisap atau mengevaluasi dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematiannya. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. M yang kedua, mujahadah. Mujahadah adalah bersungguh-sungguh dalam berjuang untuk mempertahankan tren positif ibadah bulan Ramadan. Setelah Ramadan, kita tancapkan tekad kuat kita untuk terus melestarikan kebiasaan-kebiasaan positif selama Ramadan. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 69, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang berjihad atau bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. M yang ketiga, muraqabah. Muraqabah adalah mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan muraqabah, maka akan muncul kesadaran diri, merasa selalu dilihat dan diawasi Allah, sekaligus memunculkan kewaspadaan untuk tidak melanggar larangan Allah, serta semangat menjalankan perintahnya. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Anta'budallah ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu, fa innahu yaraka." Hendaknya engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, sebab meski engkau tidak melihatnya. Semakin kuat tekad kita untuk bermuraqabah, maka secara otomatis akan menjadikan kita sadar bahwa kita sangat lemah dan miskin amal ibadah, sehingga akan muncul kesadaran untuk terus melipat gandakan ibadah dan kebaikan kita sebagai wujud penghambaan kepada Allah. Ibu-ibu dan pemirsa yang kami hormati, lalu apa kiat-kiat lain dan suntikan imun agar kita tetap semangat melakukan amal soleh sebagaimana di bulan Ramadan? Ada 7B. B yang pertama, bulatkan niat dan pastikan tujuan. Apabila kita ingin menjangkau sesuatu, maka harus punya niat dan tujuan yang pasti. Dengan niat yang bersungguh-sungguh, berazam atau berkomitmen kepada Allah untuk selalu taat, maka akan memotivasi dan membakar semangat kita. Dan hal ini merupakan langkah awal kita untuk mencapai kesuksesan yang hakiki. Sedangkan terkait tujuan, kita harus menyadari bahwa dunia bukan tempat tinggal kita, tapi tempat meninggal kita. Hidup bukan untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Mati bukan akhir kehidupan, tapi justru awal dari kehidupan yang asli. Dunia bukan akhir, tapi masih panjang perjalanan kita. Maka kita janganlah terlena dan jangan habiskan waktu untuk menyiapkan bahagia di dunia. Tapi pastikan
habiskan waktu kita untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Kalau kita tahu tujuannya, maka seberat apapun ujiannya, maka kita akan lalui dengan kekuatan kita. B yang kedua, berdoa kepada Allah. Sebagai hamba yang lemah, sudah semestinya di setiap usaha harus diikuti dengan berdoa kepada Allah, meminta kemudahan dan kelancaran dalam beribadah dan taat kepada Allah, agar Allah senantiasa meridhoi niat yang sedang kita usahakan, sehingga kemudahan darinya selalu menyertai langkah kita, dan istiqomah itu hidayah darinya. B yang ketiga, bertambahnya ilmu dan wawasan agama. Dalam melakukan setiap hal harus berdasarkan ilmu, agar apa yang kita lakukan memiliki dasar dan alasan, termasuk semangat ibadah kepada Allah. Dengan ilmu, kita tidak akan mudah menanggalkan semangat dalam beribadah. Kita akan punya semangat untuk beramal kalau tahu ilmunya. B yang keempat, beribadah dengan ikhlas dan secara maksimal serta istiqomah. Jika kita beribadah dengan ikhlas karena Allah Ta'ala, maka kita tidak akan terbebani untuk menjalankannya. Dengan ikhlas, kita bisa memaksimalkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Serta dengan ikhlas, kita bisa istiqomah. B yang kelima, berusaha sibuk dengan ketaatan dan menjaga diri dari maksiat. Orang yang masih melakukan maksiat karena masih sedikit melakukan ketaatan. Orang yang melakukan ketaatan, maka secara perlahan akan melupakan kemaksiatan. Menjaga diri dari maksiat adalah salah satu cara untuk menjaga semangat beribadah. Karena dengan jauh dari maksiat, maka hati menjadi bersih. Hati yang bersih akan selalu dimudahkan dalam menunaikan ibadah dan berbuat baik. So, jaga hati kita dengan menjaga diri dari maksiat. B yang keenam, berkumpul dengan orang-orang soleh dan memilih lingkungan yang kondusif. Manfaat bergaul dengan orang-orang yang baik, kita akan terus termotivasi untuk melakukan ketaatan bersamanya. Kita juga bisa saling beramar ma'ruf nahi mungkar, sehingga kita bisa terus istiqomah untuk senantiasa melakukan amal soleh. Dan tidak kalah penting, kita harus memilih lingkungan yang kondusif. Ketika iman kita masih belum kuat menjaga semangat beribadah, maka kita pupuk dengan berada di lingkungan yang kondusif, karena lingkungan sangat berpengaruh. B yang ketujuh, bersedekah. Bersedekah merupakan salah satu cara yang ampuh untuk meningkatkan semangat beribadah. Dengan gemar berbagi, hati menjadi lapang, dan Allah bukakan kemudahan bagi setiap langkah untuk menjadi baik di hadapan Allah dan sesama. Beramal secara rutin atau kontinu walau sedikit, itu lebih dicintai Allah dibandingkan amalan yang langsung banyak tetapi tidak rutin. Ibu-ibu dan pemirsa Ngabar yang berbahagia, semoga 11 bulan ke depan kita bisa menjaga, mempertahankan, dan meningkatkan kualitas serta kuantitas ibadah kita pasca Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan dan kelancaran langkah kita. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.